Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnita Prihandini dengan NIM 1908106170 dari jurusan Tadris Biologi semester 3. Dan melalui video kali ini, saya akan melakukan acara praktikum yang ketiga dari mata kuliah Zoologi Avertebrata, yaitu yang mengenai filum Annelida. Dan untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini ya. Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami karakteristik filum Annelida. Kemudian yang kedua untuk menempatkan spesies Annelida sesuai dengan kedudukan taksonominya. Dan yang ketiga untuk memahami dan menganalisis habitat Annelida serta peranannya dalam kehidupan. Dan untuk alat yang digunakan diantaranya yaitu ada alat bedah, baik itu berupa cutter, silet, atau yang lainnya. Dan ada juga gloves atau sarung tangan dan juga masker serta wadah sampel. Dan untuk bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu diantaranya 1 ekor lintah dan 1 ekor cacing tanah. Dan berikut ini merupakan beberapa prosedur kerja yang harus dilakukan pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, menempatkan sampel hewan pada wadah. Kemudian amati bagian morfologi pada tubuh hewan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, mengukur bagian tubuh hewan dengan menggunakan penggaris. Dan yang keempat, menggambar tiap-tiap spesimen pada tabel hasil pengamatan. Dan selanjutnya buatlah klasifikasi taksonominya. Dan yang terakhir yaitu lakukanlah pembedahan secara melintang dan juga membujur untuk mengamati struktur anatomi pada hewan tersebut. Nah, langsung saja ke pengamatan yang pertama, yaitu pengamatan morfologi pada lintah atau Hurido medicinalis, di mana pada pengamatan morfologi ini ditemukan struktur tubuh luar pada lintah, yaitu yang berupa penghisap anterior, kemudian penghisap posterior, dorsal, dan juga segmen. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan pengukuran pada tubuh lintah, di mana didapatkan hasil pengamatan berupa panjang tubuh lintah yaitu sekitar 8 cm, kemudian lebar tubuhnya yaitu 1 cm, dan lebar kliteliumnya yaitu 1,2 cm. Dan untuk jumlah segmen pada tubuh lintah yaitu terdapat sekitar 60 segmen. Kemudian berbeda dengan cacing tanah, pada lintah ini tidak terdapat adanya setae. Kemudian, pengamatan yang berikutnya yaitu pengamatan anatomi pada tubuh lintah yang disayat secara membujur. Dan aspek yang diamati pada pengamatan ini yaitu berupa faring, otot radial, kemudian organ sinus dorsal, kemudian ada penghisap belakang, usus, dan juga tembolok. Setelah itu, barulah dilakukan pengamatan anatomi pada tubuh lintah yang disayat secara melintang. Dan aspek yang diamati yaitu berupa organ sekum, dermis, otot sirkular, otot longitudinal, kutikula, dan juga penyimpan makanan. Kemudian, pengamatan yang berikutnya yaitu pengamatan morfologi pada cacing tanah atau Lumbricus terrestris, di mana cacing tanah ini memiliki bentuk tubuh yang simetris bilateral, serta berbentuk kilik dan bulat memanjang. Dan cacing tanah juga memiliki mulut di bagian anterior serta memiliki anus di bagian posterior. Dan cacing tanah juga memiliki prostomium yang bisa digerakkan keluar masuk pada bagian mulutnya. Serta cacing tanah memiliki klitelum dan juga ruas tubuh yang cukup jelas. Panjang tubuh cacing tanah yang diamati yaitu sekitar 12 cm dan memiliki lebar tubuh sekitar 0,5 cm dan lebar klitelum yaitu sekitar 0,6 cm. Dan jumlah segmen yang dimiliki oleh cacing tanah yaitu sekitar 120 segmen. Cacing tanah juga memiliki setae di mana
Di setiap segmennya itu terdapat 4 pasang setae. Berikutnya yaitu dilakukan pengamatan anatomi pada tubuh cacing tanah yang disayat secara melintang, di mana aspek yang diamati yaitu berupa sekat, rongga tubuh, kutikula, epidermis, otot melingkar, otot pembujur, pembuluh dorsal, usus, saluran nefridium, dan juga metanefridium. Dan pengamatan yang terakhir yaitu pengamatan anatomi pada tubuh cacing tanah yang disayat secara membujur. Adapun aspek yang diamati yaitu berupa metanefridium, kemudian organ klitelum, serta tembolok, kemudian ada tenggorokan, kerongkongan, faring, dan juga ganglia otak. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya cacing tanah dan lintah ini merupakan sama-sama hewan hermafrodit, namun keduanya berasal dari subkelas yang berbeda, di mana cacing tanah termasuk ke dalam subkelas Oligochaeta, sedangkan lintah termasuk ke dalam subkelas Hirudinae, serta terdapat persamaan dari struktur anatominya, yaitu keduanya memiliki klitelum yang merupakan bagian yang menebal di tubuhnya yang berfungsi sebagai sistem reproduksi. Sedangkan jika dilihat dari struktur morfologinya, keduanya memiliki perbedaan di mana salah satunya yaitu pada cacing tanah terdapat adanya organ setae di mana jumlahnya itu 4 pasang di setiap segmennya, sedangkan pada lintah tidak terdapat adanya setae. Sekian penjelasan dari saya terkait praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.